Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel tempat kita berbagi ilmu dan belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan membahas panduan lengkap cara membaca output uji normalitas data pada uji independen sampel t-test. Sebelum masuk kepada pembahasan di video ini, maka kalian harus menonton terlebih dahulu uji normalitas data pada independen sampel t-test. Nah ini nih, linknya ini nih, supaya pemahamannya menjadi utuh, lengkap, dan tidak salah paham. Oke, baiklah. Ada 5 output uji normalitas data pada uji independen sampel t-test yang harus kita interpretasikan. Ini outputnya. Ini outputnya nih ya. Yang pertama tabel case processing summary. Yang ini. Yang kedua tabel deskriptif ini. Gitu ya. Yang ketiga test of normality. Yang ini. Yang mana ini? Sebentar. Ini test of normality. Yang keempat histogram ini. Histogram. Yang kelima normal QQ plot. Ini. Kemudian yang keenam itu box plot. Ini ya, box plotnya ini. Oke, kita mulai. Yang pertama tabel cache processing summary. Output cache processing summary ini menunjukkan ringkasan data yang dianalisis sebelum SPSS melakukan pengujian statistik yang ini nih. Output itu yang dianalisis berdasarkan membandingkan dua kelompok, yaitu kelompok metode TGT yang ini dan yang kedua adalah kelompok metode ceramah. Di metode kelompok TGT dan ceramah masing-masing N-nya 30, 100% lengkap, tidak ada data yang hilang. Dengan demikian, maka seluruh data dari kedua kelompok dapat digunakan dalam proses analisis statistik. Kesimpulan dari tabel cache processing summary, berdasarkan output cache processing summary diketahui bahwa pada kelompok metode TGT terdapat 30 data valid ini atau 100% tanpa ada data yang hilang. Demikian pula pada kelompok metode ceramah. Seluruhnya 30 data atau 100% dinyatakan valid dan tidak terdapat data yang hilang. Oleh karena itu, seluruh 60 responden dapat digunakan dalam analisis statistik. Itu tabel pertama. Yang kedua, output yang harus kita deskripsikan, yang harus kita interpretasikan adalah output berupa tabel deskriptif yang ini. Output tabel deskriptif ini menyajikan data statistik deskriptif untuk dua kelompok, yaitu kelompok metode TGT yang ini dan kelompok metode ceramah ini. Interpretasinya dapat dilakukan dengan membahas masing-masing kelompok, kemudian kita bandingkan. Sekarang interpretasi kelompok TGT terlebih dahulu yang ini nih. Berdasarkan output deskriptif diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama nih, min rata-ratanya 87,7. Yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa pada kelompok yang menggunakan metode TGT sebesar 87,7. Yang kedua, 90% confident interval itu ya. Berada pada rentang nih 85,99 yang ini kita buletin nih atau lower bound-nya batas bawahnya. Kemudian sampai 89,41 kita buletin nih 89,407 kita buletin jadi 89,41. Yang berarti bahwa rata-rata nilai IPS berada pada rentang ini. Rentang batas bawahnya 85,99 dan batas atasnya 89,41. Yang berikutnya adalah median. Median itu sebesar 87,5, hampir sama dengan rata-rata sehingga distribusi data cenderung simetris. Yang keempat varian sebesar 20,907 menunjukkan tingkat keragaman data. Berikutnya standar deviasi sebesar 4,57. Ini menunjukkan bahwa penyebaran nilai siswa terhadap rata-ratanya sebesar 4,57 poin. Nilai minimum
78, nilai maksimum 96, range artinya rentangnya antara minimum maksimum 18 sebesar 18, kemudian skewness min 0,022. Ini mendekati angka 0 sehingga distribusi data hampir simetris. Oke, itu untuk interpretasi kelompok data TGT. Kesimpulannya, nilai IPS memiliki rata-rata yang tinggi sebesar 87,70 dengan penyebaran data yang relatif kecil, terlihat dari standar deviasinya 4,57, rata-rata dan median juga hampir sama, serta nilai skewness yang mendekati 0 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung simetris. Berikutnya interpretasi kelompok ceramah. Berdasarkan output deskriptif diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama rata-rata nilai 71,8 ini. Kemudian 95% confident interval, batas bawahnya 70,55, batas atasnya 73,05 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa gitu ya. Nilai IPS itu berada di rentang tersebut, yaitu rentang 70,55 hingga 73,05. Berikutnya median sebesar 72, hampir sama dengan rata-rata sehingga distribusi data cenderung simetris. Kemudian varian sebesar 11,131, ini menunjukkan tingkat keragaman data, standar deviasi 3,333 atau 3,34, ya. Menunjukkan bahwa penyebaran nilai terhadap rata-rata itu sebesar 3,34 poin. Nilai minimum 65, nilai maksimum 77, sehingga range-nya adalah 12. Ya. Kemudian skewness min 0,422 menunjukkan distribusi sedikit menceng ke kiri, namun masih tergolong ringan. Kesimpulannya, nilai kelompok ceramah, nilai IPS memiliki rata-rata 71,80 dengan penyebaran data yang relatif kecil, yaitu standar deviasi 3,34. Distribusi data cenderung simetris dan tidak menunjukkan penyimpangan yang berarti. Kesimpulan secara keseluruhan untuk output tabel deskriptif adalah hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan metode TGT memperoleh nilai rata-rata sebesar 87,7 dengan standar deviasi 4,57. Sedangkan kelompok yang menggunakan metode ceramah memperoleh rata-rata sebesar 71,80 dengan standar deviasi 3,34. Dengan demikian, secara deskriptif kelompok TGT memiliki rata-rata hasil belajar IPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok ceramah. Selain itu, nilai rata-rata dan median hampir sama serta nilai skewness yang mendekati 0 pada kedua kelompok menunjukkan bahwa distribusi data relatif simetris dan tidak terdapat indikasi penyimpangan. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, test of normality. Yang ini nih, ya. Output test of normality digunakan untuk mengetahui apakah data pada masing-masing kelompok, yaitu kelompok TGT dan ceramah, berdistribusi normal sebelum dilakukan uji independent sample t-test. Karena masing-masing kelompok terdiri dari 30 orang, artinya di bawah 50, maka keputusan normalitas lebih tepat didasarkan pada uji Shapiro-Wilk yang ini nih, ya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok TGT memperoleh nilai signifikansi 0,795, sedangkan kelompok ceramah memperoleh 0,177. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada kedua kelompok tersebut berdistribusi normal. Sehingga dengan demikian asumsi normalitas telah terpenuhi. Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan menggunakan independent sample t-test. Oke, berikutnya yang keempat, histogram. Interpretasi histogram pada kelompok TGT, ini kelompok TGT. Ya. 1.
Sebagian besar batang histogram terkonsentrasi di bagian tengah nih. Oke, yang kedua, frekuensi data pada bagian tengah lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tepi distribusi. Ya, jelaskan ini lebih kalau di tepinya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, bentuk histogram secara keseluruhan menyerupai kurva lonceng. Nah, supaya kita kelihatan panduannya, kita klik dua kali aja nih. Oke, klik dua kali. Ya, nah ini. Oke ya. Jadi, bentuk histogramnya itu secara keseluruhan menyerupai kurva lonceng nih. Jadi kalau kita buatkan panduannya ini, panduan garis normalitasnya ini seperti ini ya. Oke. Tidak nampak adanya kemencengan yang mencolok ke kiri atau kanan. Tidak terlihat adanya lebih dari satu puncak gitu ya. Selain itu pula, pada histogram juga disampaikan informasi ini, ada informasi rata-ratanya 87,7, standar deviasi 4,572, nilai N-nya 30 ya. Kesimpulannya, kesimpulan histogram kelompok TGT, berdasarkan histogram kelompok TGT, distribusi data tampak membentuk pola menyerupai kurva lonceng dengan frekuensi data yang lebih banyak berada pada bagian tengah distribusi. Tidak terlihat adanya kemencengan yang mencolok maupun pola distribusi yang tidak wajar. Oleh karena itu, secara visual data pada kelompok TGT cenderung berdistribusi normal. Hasil tersebut didukung oleh uji Shapiro-Wilk yang tadi ya. Shapiro-Wilk yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,795 lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi. Kita lanjutkan ke kelas ceramah. Kita perhatikan sebagian besar batang histogram terkonsentrasi juga pada bagian tengah, sama juga nih ya. Pada bagian tengah gitu. Ini kan lagi lebih kecil ya. Frekuensi pada bagian tengah lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tepi ini ya. Tengah lebih tinggi ya. Kemudian bentuk histogram secara keseluruhan menyerupai kurva lonceng. Kita klik dua kali aja supaya kelihatan garis panduan normalitasnya. Ya, oke. Ya, oke gitu ya. Tidak tampak adanya kemencengan yang mencolok kiri dan kanan. Jadi ini panduannya. Tidak terlihat adanya lebih dari satu puncak. Selain itu juga ada data deskriptif nih, rata-rata 71,80, standar deviasi 3,34, kemudian N-nya adalah 30. Kesimpulannya, gitu ya. Kesimpulannya, berdasarkan histogram kelompok ceramah, distribusi data tampak membentuk pola menyerupai kurva lonceng. Sebagian besar frekuensi data terkonsentrasi pada bagian tengah distribusi, sedangkan frekuensi pada bagian tepi relatif lebih sedikit. Ini relatif ya, walaupun ada yang relatif lebih sedikit itu ya. Selain itu tidak tampak adanya kemencengan yang mencolok maupun pola distribusi yang tidak wajar. Dengan demikian secara visual data kelompok ceramah cenderung berdistribusi normal. Hasil ini didukung oleh uji Shapiro-Wilk yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,177 lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi. Jadi baik kelompok TGT ataupun kelompok ceramah itu berdistribusi normal. Sekarang kita lanjutkan normal QQ plot. Normal QQ plot kelas metode TGT. Sebagian besar titik data berada di sekitar garis diagonal. Jadi ini panduan normalitasnya, gitu ya. Jadi sebagian data itu ada di sekitar garis ini, gitu ya. Titik-titik mengikuti arah garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas dari sini set, gitu ya. Terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik, terutama di awal dan di akhir. Ini penyimpangan gitu ya, gitu ya. Tapi tidak begitu mencolok gitu ya. Tidak terlihat pola penyimpangan yang simetris sehingga pola ya, seperti pola melengkung atau bentuk seperti huruf S. Jadi data-data ini tidak tidak memperlihatkan pola penyimpangan. Kesimpulannya ya, kesimpulannya berdasarkan norma QQ-plot, nah data nilai IPS pada kelompok TGT secara visual cenderung berdistribusi normal karena sebagian besar titik mengikuti garis diagonal, ya.
Hal ini konsisten dengan uji Shapiro-Wills yang menghasilkan nilai signifikansi 0,795 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada kelompok TGT telah terpenuhi. Oke, kita lanjutkan sekarang kelas metode ceramah. Oke, tolong perhatikan, sebagian besar titik berada pada sekitar garis diagonal, ini juga sama, sekitar garis diagonal. Titik-titik mengikuti arah diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Terdapat sedikit penyimpangan, ya ada beberapa menyimpang, tapi sedikit gitu ya. Terutama pada nilai terendah dan nilai tertinggi, namun penyimpangan tersebut relatif kecil. Tidak tampak pola penyimpangan yang simetris, seperti berbentuk huruf S atau melengkung atau lengkungan yang jelas. Kesimpulannya, berdasarkan norma QQ-plot pada data nilai IPS pada kelompok metode ceramah secara visual cenderung berdistribusi normal. Ya. Hasil ini sejalan dengan uji Shapiro-Wills yang menunjukkan nilai signifikansi 0,177 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada kelompok ceramah telah terpenuhi. Oke, berikutnya adalah box plot. Box plot berdasarkan kelompok TGT dan ceramah. Jadi ini kelompok TGT, ini kelompok ceramah. Ini digunakan untuk membandingkan penyebaran data, median, kemencengan distribusi, dan mendeteksi outlier pada masing-masing kelompok. Interpretasi. Berdasarkan box plot pada kelompok TGT yang ini, gitu ya, dapat diamati bahwa tidak terdapat titik maupun tanda bintang di luar whisker. Tidak kelihatan itu ya, sehingga tidak ditemukan outlier maupun outlier ekstrim. Garis median berada hampir di tengah kotak sehingga distribusi data tampak relatif simetris. Ini hampir di tengah kotak ini ya. Oke, yang TGT dulu ya. Berikutnya, whisker atas dan bawah memiliki panjang yang relatif seimbang. Oke, kesimpulannya, kelompok TGT data tidak memiliki outlier secara visual distribusi relatif simetris. Ya, itu untuk yang kelompok TGT. Sekarang kelompok ceramah. Berdasarkan box plot pada kelompok ceramah dapat diamati. Yang pertama, tidak terdapat titik maupun tanda bintang di luar whisker ini, sehingga tidak ditemukan outlier maupun outlier ekstrim. Ya, panjang garis whisker atas dan bawah relatif seimbang, gitu ya. Kesimpulannya, data tidak memiliki outlier dan distribusi secara visual juga relatif simetris. Oke, baiklah. Sekian pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.